Baik Pak, pemerintah sejauh ini bangga dengan stok beras 4 juta ton. Tapi faktanya harga beras di pasar tradisional masih naik 10% dalam sebulan terakhir. Apakah ini bukti bahwa kebijakan subsidi pupuk sebesar 46,9 triliun itu gagal sasaran, atau ada permainan spekulan yang tidak mampu Anda tertibkan? Baik, saya jawab. Jadi pertama, di sini saya ingin meluruskan bahwa stok 4 juta ton adalah sebuah instrumen stabilitas, bukan sekedar angka di atas kertas. Kenaikan harga yang Anda sebutkan adalah dampak dari anomali rantai pasok global yang memang sedang fluktuatif. Namun, di sini kami tidak tinggal diam. Saat ini melalui Satgas Pangan, kami sedang melakukan investigasi terhadap jalur distribusi dari penggilingan hingga pasar induk. Jika ditemukan memang ada oknum yang menahan stok untuk mempermainkan harga, saya pastikan tidak ada ruang kompromi di sini. Rakyat tidak boleh kalah dalam spekulan. Ada pertanyaan lagi selanjutnya? Lalu terkait proyek perluasan sawah baru dalam program PHTC, ada dugaan bahwa pemenang tender di beberapa daerah adalah perusahaan yang baru berdiri dan memiliki kedekatan dengan lingkaran koalisi Anda. Bagaimana Anda menanggapi tudingan bahwa proyek ketahanan pangan ini hanya menjadi ajang bagi-bagi kue? Baik, ini pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tegaskan setiap sen dari 164,4 triliun dana ketahanan pangan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Oke? Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem elektronik yang langsung diawasi oleh LKPP dan BPK. Jadi mengenai tudingan kedekatan saya rasa kita di sini harus objektif. Silakan periksa rekam jejak tersebut. Jika ada indikasi pelanggaran prosedur atau konflik of interest, saya sendiri yang akan meminta KPK untuk masuk. Komitmen kita adalah pangan untuk rakyat, bukan untuk keuntungan anggota kelompok tertentu. Lanjut. Dan kemudian terkait petani di daerah mengeluh meskipun aturan distribusi pupuk sudah disederhanakan, mereka tetap kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu. Apakah Anda sadar bahwa birokrasi di bawah Anda sebenarnya sedang menghambat visi besar Presiden? Ya, saya mendengar suara petani kita dan saya sampaikan permohonan maaf jika transformasi digital distribusi ini belum dirasakan sampai di pelosok-pelosok. Memang menyederhanakan 145 regulasi menjadi satu pola kerja baru yang memang memerlukan masa transisi yang cukup panjang. Hari ini juga setelah memerintahkan para jajaran kementerian terkait untuk turun ke lapangan, memastikan bottleneck di level kecamatan segera diurai. Jadi kita tidak ingin kebijakan yang bagus di pusat ini macet dan daerah juga macet. Perbaikan ini adalah prioritas bagi saya.